Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kita semuanya. Perkenalkan nama saya Roto Borsiboga dengan NIM channel 24036. Pada hari ini saya akan presentasi materi kuliah tentang restrukturisasi perusahaan dan holding company dalam mata kuliah aspek hukum dalam bisnis yang terhormat Bapak dosen pengampu Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI. Pertama, sebagai pendahuluan kita akan membahas pentingnya restrukturisasi dan holding company, di mana latar belakang dan konteks bisnis dalam global, yaitu restrukturisasi adalah strategi untuk mengoptimalkan operasi bisnis, meningkatkan efisiensi, dan menciptakan nilai tambah. Proses ini meningkatkan daya saing, stabilitas, dan kinerja perusahaan di pasar yang dinamis. Jadi, restrukturisasi dan holding company ini tuh punya efisiensi dan daya saing. Nah, rumusan masalah dari pembahasan kita kali ini tuh bagaimana sih strategi restrukturisasi dan holding company dapat efektif mengatasi tantangan bisnis global, meningkatkan kinerja dan menjamin pertumbuhan berkelanjutan. Adapun tujuan restrukturisasi dan holding company yaitu untuk optimalkan operasi bisnis, peningkatan efisiensi dan penciptaan nilai tambah pengelolaan anak perusahaan. Kemudian tujuan dari presentasi kita hari ini yaitu untuk menganalisis dampak restrukturisasi, mengidentifikasi faktor keberhasilan holding company serta merumuskan rekomendasi strategi adaptif. Nah, kemudian selanjutnya kita membahas tentang definisi restrukturisasi perusahaan itu sendiri. Nah, restrukturisasi perusahaan adalah proses perubahan strategis yang melibatkan penataan ulang struktur hukum, kepemilikan operasional atau keuangan suatu perusahaan. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi, memaksimalkan kinerja, serta beradaptasi dengan kondisi pasar yang terus berubah. Nah, tujuannya yaitu meningkatkan efisiensi operasional, memaksimalkan kinerja perusahaan, memodifikasi struktur untuk adaptasi strategis, serta memperbaiki aspek keuangan dan operasional. Nah, keterkaitannya dengan corporate group. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu corporate group itu apa. Corporate group adalah kumpulan perusahaan atau entitas yang saling terhubung melalui kepemilikan, kontrol, atau hubungan lainnya, seperti anak perusahaan dan afiliasi. Nah, restrukturisasi ini dapat terjadi di dalam lingkup corporate group untuk menciptakan sinergi atau mengoptimalkan aset. Nah, landasan hukum dari restrukturisasi perusahaan itu dalam regulasi umumnya itu ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 atau perseroan terbatas, kemudian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Kepelitan dan PKPU, kemudian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, bentuk kita buat nih contohnya tadi di bentuk menurut dalam UPPT Nomor 40 Tahun 2007 tadi dalam undang-undang yaitu adanya penggabungan atau merger, pengambil alihan atau akuisisi, peleburan atau konsolidasi dan pemisahan atau spin-off. Nah, perkembangan hukumnya itu ada kajian dalam hukum arbitrase perdagangan, kajian dalam hukum perjanjian, dan menyongsong era tinggal landas ekonomis. Jadi itu fokus pada pengembangan dan inovasi hukum. Kemudian jenis-jenis restrukturisasi perusahaan. Ada restrukturisasi portofolio atau aset, yaitu melibatkan perubahan pada aset atau unit bisnis perusahaan seperti akuisisi, divestasi, merger, atau konsolidasi untuk meningkatkan kinerja. Kemudian ada restrukturisasi modal atau keuangan. Di sini tuh fokus pada perubahan struktur modal atau kewajiban finansial seperti penjadwalan ulang utang, pengurangan beban utang, atau konversi utang menjadi ekuitas. Kemudian restrukturisasi manajemen atau organisasi. Di sini itu perubahan dalam kepemimpinan, ada struktur organisasi, proses bisnis, atau praktik manajemen untuk meningkatkan efisiensi daya saing. Nah, mengapa sih perusahaan itu melakukan restrukturisasi? Nah, yang pertama yaitu untuk meningkatkan kesehatan finansial. Kemudian yang kedua meningkatkan efisiensi operasional. Kemudian beradaptasi dengan perubahan pasar, meningkatkan daya saing, mencapai pertumbuhan berkelanjutan, serta menanggapi krisis ekonomi. Nah, selanjutnya kita bahas tentang bentuk-bentuk strategi restrukturisasi perusahaan. Yang pertama ada merger. Tadi kan sudah disebutkan nih sebelumnya. Nah, kita bahas satu-satu. Merger itu adalah penggabungan, di mana dua atau lebih perusahaan bergabung menjadi satu entitas baru untuk memperluas pangsa pasar dan meningkatkan laba. Jadi itu ya fokusnya entitas baru. Kemudian yang kedua akuisisi atau pengambil alihan. Jadi satu perusahaan membeli saham atau aset perusahaan lain. Umumnya melibatkan negosiasi dan pembelian. Nah, kemudian yang ketiga divestasi yaitu penjualan sebagian aset divisi atau anak perusahaan untuk fokus pada inti bisnis atau melepas unit yang tidak menguntungkan. Kemudian yang keempat, aliansi strategis, yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih perusahaan untuk mencapai tujuan bersama tanpa membentuk entitas baru. Nah, selanjutnya kita membahas definisi dan dasar hukum dari holding company. Tadi kan sudah restrukturisasi, sekarang holding company. Holding company itu adalah entitas yang tujuan utamanya memiliki saham pengendali di perusahaan lain atau anak perusahaan. Fokusnya pada pengelolaan investasi, bukan operasional harian anak perusahaan.
peran dan fungsi utamanya apa sih? Yang pertama mengontrol kepemilikan saham, yang kemudian yang cek circle, kemudian mengelola investasi strategis, kemudian memberikan pengawasan dan arahan. Nah, dasar hukum pembentukannya itu yang pertama mengontrol kepemilikan saham, mengelola investasi strategis, dan memberikan pengawasan dan arahan. Nah, selanjutnya kita membahas proses pembentukan holding company. Itu yang pertama ada melalui 3 tahap. Yang pertama prosedur residu, yaitu proses pemisahan entitas yang terjadi akibat restrukturisasi atau kegagalan unit bisnis menghasilkan struktur holding baru. Jadi itu fokus bisnis yang pertama. Yang kedua itu perencanaan komprehensif, yaitu ada prosedur penuh, yaitu pendekatan komprehensif dalam pembentukan holding company melibatkan perencanaan matang dan integritas strategis berbagai unit usaha. Kemudian yang ketiga prosedur terprogram. Jadi itu ini tuh di sini tuh terencana dari awal dianya. Nah, kemudian selanjutnya itu kita membahas tentang ciri-ciri, kelebihan dan kekurangan holding. Ciri-ciri dari holding company itu yang pertama memiliki saham mayoritas perusahaan lain, tidak melakukan operasional bisnis utama, bertujuan mengelola investasi dan pendapatan utamanya itu dari dividen. Kemudian ada kelebihannya. Kelebihan holding company itu yang pertama, diversifikasi dan pengurangan risiko. Kemudian yang kedua, adanya efisiensi pajak. Ketiga, kemudian pengelolaan dan kontrol. Dan empat, aksesnya lebih baik ke pendanaan. Jadi ada manajemen strategis. Kemudian kekurangan. Kekurangannya itu adanya satu, kompleksitas struktur organisasi. Yang ketiga, biaya administratif tinggi dan regulasi yang ketat. Jadinya adanya tantangan operasional. Nah, selanjutnya kita membahas tentang kesimpulan dari semua yang sudah kita bahas tadi yang pertama ya. Jadi kesimpulannya adalah restrukturisasi perusahaan merupakan upaya yang dilakukan dengan fokus pada peningkatan efisiensi operasional, optimalisasi struktur organisasi, serta peningkatan daya saing di pasar. Melalui restrukturisasi ini, perusahaan dapat memperbaiki kinerja dan menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan yang bisnis. Nah, sementara itu, holding company itu berperan dalam mengelola beberapa unit usaha melalui sentralisasi manajemen strategis, menciptakan sinergi antara unit bisnis, serta memungkinkan pengelolaan risiko yang lebih terintegrasi. Oleh karena itu, dalam penerapannya, perusahaan disarankan untuk melakukan implementasi secara bertahap, didukung oleh komunikasi internal yang efektif, serta melakukan evaluasi dan adaptasi secara berkala agar tujuan perusahaan itu dapat tercapai secara optimal. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih, mohon maaf apabila ada kata yang salah, dan saya minta maaf apabila masih kurangnya penyampaian saya dalam materi, karena keterbatasan saya juga dalam pengetahuan, kiranya dapat diterima dengan baik dan dapat saran yang baik. Terima kasih. Wabila saya tutup, terima kasih, selamat pagi.